Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang soal-soal turunan ya. Sebelum kita bahas soal-soal itu, ini pesan kita terkait dengan bulan Ramadan. Tidurnya orang berpuasa itu belum tentu ibadah. Ya. Jadi sebetulnya anak-anak orang berpuasa itu tidurnya belum tentu bernilai ibadah. Kenapa? Karena sebetulnya hadis mengenai tidur saat berpuasa itu adalah doif. Doif itu lemah anak-anak. Lemah itu ada dua. Satu, emang perawinya ini masih ada yang kurang. Yang kedua, emang karena dia itu hadis palsu. Makanya itu kita harus berhati-hati supaya budaya malas dan banyak tidur itu ternyata menyia-nyiakan bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Eman-eman kalau misalkan bulan Ramadan dipakai untuk hanya sekedar tidur ya. Jadi harus diatasi. Kenapa kok bisa ngantuk ya ketika puasa ya? Ya jelas karena puasa itu ternyata mengubah ritme dan metabolisme di dalam tubuh kita. Yang malamnya tidak pernah sholat tarawih, kita sholat tarawih. Yang dini harinya tidak pernah bangun sahur, kita bangun sahur. Kan begitu. Belum lagi masukkan makanan dan minuman yang kita makan selama buka puasa itu mungkin bisa jadi berlebihan sehingga malam harinya kita sering ke kamar mandi dan tidak nyenyak tidur. Sehingga akhirnya paginya jadi ngantuk ya. Oleh karena itu, ayo coba diatasi. Ya, boleh tidur, boleh karena tidur di siang hari ya, terutama itu sunnahnya Rasulullah tidur siang hari. Cuma tidurnya nggak lama, tidurnya cuma sebentar untuk merefresh energi kita yang telah kita pakai pagi harinya. Oke? Nah, oke anak-anak, ini saja pesan kita hari ini. Semoga kita tidak menyia-nyiakan Ramadan kita ya. Kita langsung mulai saja, kita buka soal-soalnya. Sebelum kita buka soalnya, ini ada sedikit tambahan anak terkait dengan turunan. Turunan itu ada yang bentuknya perkalian, ada yang bentuknya pembagian. Kalau misalkan turunan bentuknya perkalian, U dikali dengan V begini, maka turunan pertamanya adalah U-nya diturunkan dulu dikali dengan V, ya. Kemudian ditambah dengan U-nya didiamin, V-nya diturunkan. Dibolak-balik anak-anak. U-nya dibiarkan, V-nya diturunkan. Ini perkalian. Kalau pembagian bagaimana? Misalkan kita menemukan suatu fungsi bentuknya pembagian U dibagi V, masing-masing itu adalah fungsi, maka turunan pertamanya adalah yang atas dulu kita turunkan dikali dengan V, dikurangi, jangan lupa ini dikurangi ya, beda dengan yang ini ya. Dikurangi dengan V-nya diturunkan dulu dikali U, begini, dibagi, jangan lupa V kuadrat. Oke, jadi biasanya V kuadrat ini tidak diurai begitu. Ya, kita tulis aja fungsinya seperti apa, kemudian kita kuadratkan selesai. Oke, langsung saja kita coba soal-soalnya. Nomor 1. Kita coba soal-soal yang sudah saya share ke kalian. Ya, kita coba nomor 1. Turunan dari fungsi fx 3x kuadrat plus 5x min 6. Masih ingat ya? Kalau nomor 1 kita punya fx sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 6. Ya, maka turunan pertamanya adalah, kita turunkan satu-satu, 3 koefisien kita biarkan ya. Ini x kuadrat anak-anak. Turunkan pangkatnya dulu. 2 turun ya. Kemudian pangkatnya ini kita kurangi 1, berarti x2 dikurangi 1. Ya, pangkatnya dikurangi 1. Loh Bu, 2-nya kan sudah turun. Nah, sudah turun di mana koefisiennya saja kita turunkan. Ya, tapi dia tetap di atas. Kemudian dikurangi 1. Ditambah dengan 5x kita turunkan. Ini kan sebetulnya 5x pangkat 1 anak-anak. Ya, berarti 5 koefisiennya kita tulis. Turunannya 1, pangkatnya kita turunkan. Oke, x1 dikurangi 1. Dikurangi 6. Kemarin kita sudah berbicara untuk konstanta tanpa x ketika diturunkan hasilnya adalah 0. Oke, gimana? 3 kali 2 adalah 6. X pangkat 2 dikurangi 1, 1. Ditambah 5 dikali 1 itu 5. X pangkat 0. X pangkat 0 itu berapa ya?
X pangkat 0 itu 1 anak-anak. Jadi ini hasilnya adalah 1. Sehingga 5 dikali 1 hasilnya 5. Berarti 6X ditambah 5. Oke. Untuk komitmen kita anak-anak, kita masih ingat-ingat saja biar cepat ya. Kalau kita punya 5X atau berapa X nya pangkat 1, ketika diturunkan X-nya hilang. Gitu aja ya. Ketika dia bentuknya konstanta, kita turunkan maka hasilnya adalah 0. Oke, sepakat ya? Sepakat. Nomor 2. Kita punya fx sama dengan 8 ditambah 2x kuadrat dikurangi x pangkat 4. Kita turunkan ya. Bentar, nomor 1 hasilnya yang mana berarti ini? 6x plus 5, berarti jawabannya yang A. Benar ya? Kemudian, nomor 2. Turunan pertamanya adalah 8, karena tidak ada x-nya, kita turunkan 0 anak-anak ya. Ditambah 2x kuadrat, 2-nya diem. X kuadratnya kita turunkan, pangkatnya turun anak-anak. Oke, x pangkatnya dikurangi 1, 2 dikurangi 1. Oke, min, yang ini sekarang. X pangkat 4 kita turunkan, 4-nya turun. 4, gini ya. X 4-nya dikurangi 1. Begini. Nah, hasilnya adalah 0, tidak usah ditulis ya. 2 kali 2 itu adalah 4. X pangkat 1, ya, dikurangi 4x pangkat 3. Berarti hasilnya adalah min 4x pangkat 3 ditambah 4x. Jawabannya mana? Jawabannya adalah yang B. Gampang ya? Gampang. Nomor 3. Kita punya fx adalah 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 3. Dan f absen x adalah turunan pertama dari fx, nilai dari f absen 2. Nah, untuk cari f turunan pertama tapi x-nya diganti 2, maka kita harus mencari turunan pertama dari fungsi itu dulu anak-anak. Kita turunkan dulu, berarti f absen x-nya kita turunkan dulu. 5x pangkat 3 kita turunkan, 5-nya diem, oke? X pangkat 3, 3-nya turun. Ya, x pangkatnya dikurangi 1, 3 dikurangi 1. Yang tengah min 3x kuadrat, min 3-nya diem karena dia konstanta. X pangkat 2 kita turunkan, pangkatnya berapa ini? Pangkatnya 2, berarti 2 dikali x pangkat dikurangi 1, 2 dikurangi 1. Begini, min 5x, masih ingat ya? Kalau x-nya pangkat 1 diturunkan, maka x-nya hilang ya, langsung ya 5 ya. Oke, 3 ini nggak ada x-nya, kita turunkan jadinya 0. Oke, berarti hasilnya 5 kali 3 adalah 15. X pangkat 2 min 6 X pangkat 1. Yang ini min 5. Selesai. Berarti jawabannya belum ya. Kita masukkan X-nya dengan 2. Oke, berarti 15 dikali 2 kuadrat dikurangi 6 dikali 2 dikurangi 5. 15 dikali 4 anak-anak. 15 kali 2 dia 30 ya. 30 kali 2 60. 6 dikali 2 itu 12 dikurangi 5. 60 dikurangi 12. 60 dikurangi ini tambah ini 17 ya. 60 dikurangi 17 berarti 43. Hasilnya adalah 43. Selesai. Jawabannya adalah yang D. Saya lanjut nomor berikutnya. Nomor 4. Mbak minta tolong. Mbak minta tolong Mbak. Ya, maaf anak-anak ya. Nomor 4. Kita punya fx-nya adalah 5 per x kuadrat. Nah, bagaimana cara menurunkan ini anak-anak? Paling enak ya, kita harus bikin ini tidak ada pernya anak. Atau boleh kita pakai yang ini. Yang rumus yang turunan ini boleh. Ya, kalau misalkan kita pakai yang langsung, coba kita langsung dulu. Kalau kita pakai biasa adalah 5-nya diem, x pangkat 2-nya saya naikkan menjadi x pangkat min 2, benar ya? Oke, terus kita turunkan anak-anak. Kita turunkan dia. Maka 5 tetap x pangkat min 2 kita turunkan, pangkatnya turun dulu min 2. Oke, x pangkatnya dikurangi 1. Nah, begini. Hasilnya adalah 5 kali min 2 adalah min 10. X pangkat min 2 tambah min 1 ya maksudnya ini ya.
Min sama min itu berarti tetap min dan angkanya ditambah anak-anak. Berarti min 2 ditambah min 1 hasilnya adalah min 3. Gini ya. Atau kita kembalikan karena jawaban seperti ini tidak ada di pilihan ganda. Kita kembalikan ke aslinya. X pangkat min 3 ini kita kembalikan ke bawah karena pangkat min 3 turun ke bawah jadi X pangkat 3 ya. Berarti hasilnya adalah min 10 per X pangkat 3. Selesai. Mana jawabannya? Min 10 per X pangkat 3. Jawabannya yang C. Atau kita pakai cara 2 boleh tadi. Cara 2. Cara 2 itu tadi apa? Kalau misalkan kita punya fx itu adalah u per v. Bentuknya ini ya. Maka u-nya di situ adalah 5. 5 ya, yang atas 5. V-nya adalah x kuadrat. Nah begini. Maka turunan pertamanya adalah u absen v. U-nya diturunkan, V-nya enggak. Dikurangi u v absen. U-nya enggak diturunkan, V-nya diturunkan. Per V kuadrat. Gini anak. Oke, sehingga ini kalau kita turunkan F absen ada U absen. Turunan dari 5. Turunan dari 5, ini saya tulis saja di sini. Maka U absennya adalah 0. Turunan dari 5 itu 0 ya. Kemudian yang ini V absennya adalah turunan dari X kuadrat adalah 2X. Bentar ya. Nggak cukup ini anak-anak. Bentar. Gimana ini sebentar. Saya hapus dulu. V-nya kurang kecil. Maka di sini V absen sama dengan X kuadrat kita turunkan menjadi 2X. Gini ya. Wes kita masukkan U absen. Ini U absen 0. Dikali V. V-nya ini X kuadrat. Dikurangi U. U-nya 5. V absen. V absennya adalah 2X. Gini ya. Dibandingin dengan V kuadrat. V-nya adalah X kuadrat. X kuadrat dikuadratkan. Begini anak-anak. 0 dikali berapapun tetap 0 ya. Ini 0, nggak usah ditulis. Min 5 dikali 2 berarti min 5 kali 2 itu min 10. Oke? Jelek ya. Saya hapus dulu. Min 5 kali 2 itu min 10. Min 10x ya. Dibagi dengan x pangkat 2 berarti x pangkat 4. X-nya dihilangkan 1 berarti min 10 per x pangkat 3. Itu sama anak-anak. Oke? Kok lebih gampang yang ini? Iya, ada kalanya kita bisa pakai seperti ini. Ada kalanya nggak bisa. Mau nggak mau kita harus pakai rumus seperti ini. Oke? Nomor 4 selesai. Nomor 5. Kita nomor 5 punya diketahui Y sama dengan, kita punya Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 dikali X pangkat 3 dikurangi 1. Yang ditanya adalah turunan pertamanya. Nah, kalau bentuknya seperti ini bagaimana? Kita bisa pakai cara yang tadi anak-anak. Cara U dikali V. Ya, kita coba caranya ya. Sehingga dari sini kita punya bentuk Y sama dengan kalau U dikali V. Maka turunan pertamanya adalah U-nya diturunkan dikali V, ditambah U-nya tidak turun, V-nya diturunkan. Gini ya. U-nya apa ini berarti? U-nya yang depan ya, ini U, ini V. Saya tulis di sini. U-nya adalah X kuadrat plus 1. V-nya adalah X pangkat 3 min 1. Sehingga ini kalau kita turunkan, dia hasilnya adalah X kuadrat diturunkan itu 2X. 1 diturunkan itu 0. Hasilnya adalah 2X. Yang ini anak-anak V absen sama dengan X pangkat 3 diturunkan 3X. Oke, pangkatnya jadi pangkat 2 gini ya. Min 1 diturunkan 0. Hasilnya adalah 3X kuadrat. Sehingga turunan pertama dari ini, dari fungsi Y itu, turunan pertamanya adalah U absen V plus U V absen. U absen V berarti U absen dikali V ini dikali ini nak ya. Oke, berarti hasilnya adalah 2X dikali X pangkat 3 min 1. Ditambah UV absen ini dikali ini. Berarti X kuadrat plus 1 dikali dengan 3X kuadrat. Oke, kita urai 2X dikali X pangkat 3 adalah 2X pangkat 4. 2X dikali min 1 min 2X. Ditambah dengan X kuadrat dikali 3X berarti 3X pangkat 4. 1 dikali 3X berarti plus 3X kuadrat.
Hasilnya sama dengan 2 tambah 3, 5 enak ya. 5x pangkat 4. Ini dulu plus 3x kuadrat. Gitu ya. Kemudian dikurangi 2x. Nah, selesai. Jawabannya mana? Jawabannya adalah yang E. Oke, yang E ya jawabannya ya. Ya. Kita bisa pakai cara 2, Nana. Cara 2-nya bagaimana? Cara 2-nya kita kalikan dulu. Kalau saya punya Y sama dengan X kuadrat plus 1 dikali X pangkat 3 min 1. Saya kalikan dulu. Ini dikali ini berarti X pangkat 5 ya. Jangan lupa perkalian bilang berpangkat, maka pangkatnya itu ditambah. Oke. Kemudian X kuadrat dikali min 1 berarti min X kuadrat. 1 dikali X pangkat 3 adalah X pangkat 3. 1 dikali min 1 hasilnya adalah min 1. Setelah selesai kita turunkan anak-anak. Kita turunkan. Ini kan X pangkat 5 ya. Ketika kita turunkan, 5-nya turun gini ya. X pangkat dikurangi 1. 5 dikurangi 1, 4 anak-anak. Oke, yang ini sekarang min. X pangkat 2, kita turunkan. 2-nya turun. X pangkat 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 adalah 1. Oke, ditambah dengan ini diturunkan. X pangkat 3. 3 turun ya. X pangkat 3 dikurangi 1 berarti 2. Min 1 nggak ada X-nya diturunkan 0. Oke, jadi hasilnya adalah 5X pangkat 4. Ini dulu ya, karena pangkat 2 ditulis plus 3X kuadrat min 2X. Selesai anak-anak. Sama tuh. Ya, sama ya? Gampang ya? Gampang. Kemudian lanjut nomor 6. Saya sempilkan di sini nomor 6. Yuk, kita punya fx sama dengan 2/3 X pangkat 3 dikurangi 1/4 X pangkat 2. Oke, kita turunkan. 2/3-nya konstanta diem. X pangkat 3 kita turunkan 3. Turun ya pangkatnya. X3 dikurangi 1 anak-anak 2. Bener ya? Min 1/4-nya diem. X kuadrat 2-nya turun. X2 dikurangi 1, 1. Berarti hasilnya adalah ini saya hilangkan. Habis ya. Berarti 2X pangkat 2. Ini saya coret tinggal 2. Berarti min setengah X. Selesai. Oke. Berarti jawabannya yang mana ini? Setengah X. Nggak ada di sini. Ya sudah. Setengah X-nya kita keluarkan. Coba. Saya push ya. Ini disempil-sempilkan ya. Mepet-mepet nggak apa-apa. Ruangnya kurang ini. Ya. Kalau misalkan setengah X-nya saya keluarkan, anak-anak, setengah X saya keluarkan. Setengah dikali berapa hasilnya 2, berarti 4 ya. Oke, setengah dikali 4 itu kan 2, nak. 2. Berhubung ini X-nya sudah ada 1, ini X-nya 2, berarti tambah 1 gini. Coba kita kalikan, setengah X dikali 4X. Nah, kan 2X kuadrat ya. Oke, yang ini setengah X-nya sudah keluar. Karena dia perkalian, maka dia tinggal min 1. Selesai. Berarti jawabnya setengah X dikali 4X min 1. Jawabannya adalah yang D. Oke, anak-anak, mungkin ini dulu. Ya, itu soalnya sudah banyak. Tolong dicoba dikerjakan ya. Jangan lupa, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Apalagi kewajiban itu kita laksanakan pada bulan Ramadan. Insya Allah pahalanya akan berlipat-lipat. Oke, tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa diatasi ngantuknya. Cukup sekian saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.